Nah, Ya, ini. Pak. Oke, jadi ini fungsinya X A cos omega T plus P0. Nah, kita harus mencari nih, X-nya berapa? X-nya sudah tahu kan dari atas ini, setengah A. A-nya ya tetap A saja, nggak usah dimasukkan A nilainya berapa. Kemudian omega, omeganya kita ketahui nggak di sini? Omeganya belum tahu, tapi omeganya bisa dicari dari T. Jadi omega itu adalah 2P per T. Kemudian T-nya adalah yang ditanyakan, konstanta fase awal belum diketahui. Nah, kalau kalian bingung dengan konstanta fase nilainya berapa, masukkan saja di persamaan ini. Jadi kita punya persamaan pada saat T sama dengan 0, persamaan X-nya itu menjadi kayak gini, X A cos P0. Nah, masukkan nih X-nya di awal tadi berapa? Ini kan di awal nih, X-nya sama dengan A. A cos P0, berarti P0-nya adalah tidak lain 0 radian. Artinya apa? Artinya persamaan yang kita pakai tidak perlu yang ada konstanta fase, tetapi cukup aku tulis bawahnya A cos omega T saja. Oke, nah yang ditanya adalah X setengah A itu pada saat T kapan? Jadi kalian langsung masukkan di persamaan ini. Jadi kalau aku masukkan ya X-nya setengah A itu sama dengan A cos omega T, omeganya diubah menjadi 2pi per T periode. Karena kan periode yang kita tahu, kemudian dikalikan dengan T di sini. Nah, dari sini kita sudah bisa mencoret ini nilai A, karena sama kan sisi kiri, sisi kanan. Kita sudah punya cos 2pi T dibagi T. Nah, caranya bagaimana di sini? Ketika kalian bertemu dengan yang seperti ini, halo. Ya, Pak. Sorry, kayaknya kepotong. Oke, nyala lagi. Halo, tes. Bisa didengarkah suaranya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ketika kalian ketemu seperti ini, maka yang kalian ingat adalah cos berapakah supaya kita dapat setengah. Jadi dan ini kadang lebih mudah diselesaikan tanpa harus menggunakan kalkulator. Jadi kalau kita ingat cos berapa yang harus setengah itu tidak lain dari cos 60 derajat. Jadi sin 30 kan setengah, cos 60 adalah setengah juga. Nah, 60 derajat tapi harus kalian ubah ke dalam radian. Jadi kalau 60 derajat itu kan nilainya adalah 1/3 pi radian. Pi itu kan 180 derajat, jadi 1/3 dikali 180 itu adalah 60 derajat. Nah, artinya apa? Artinya nilai 2pi per 2pi T per T itu adalah 1/3 pi radian. Jadi 2pi T per T ini di bawah itu adalah 1/3 pi radian. Nah, radiannya nggak aku tulis. Nah, dari sini kita bisa langsung menghitung sebenarnya
P-nya kalian bisa coret, T-nya adalah ini 1/6 T. Jadi bisa kita dapat waktunya kapan, yaitu 1/6 waktu dari periodenya. Nah ini hasilnya. Nah di sini kita nggak masukkan angka periodenya berapa karena nggak diberitahu juga, tetapi kita bisa menentukan bahwa X setengah A, jadi X-nya mencapai setengah amplitudo, itu pada saat 1/6 dari waktu periode. Oke, jadi kalau kalian melihat nilai setengah atau setengah akar 2, langsung pikirkan sudut-sudut yang sudut yang sering dipakai itu. Oke, ada pertanyaan yang ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, aku lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini kita menggunakan konstanta fase yang tidak lagi sama dengan 0 derajat. Jadi, satu benda dipasangkan pada pegas, kemudian bergetar dengan periode 0,8 detik. Jadi, ini soal yang contoh 3 mestinya. Ini bendanya bergetar dengan periode, ini kita tuliskan T-nya sama dengan 0,8 detik. Kemudian amplitudonya adalah 10 cm. Nah, ini diketahui pula nilai amplitudo 10 cm. Kemudian pada saat T sama dengan 0, ini tuliskan T sama dengan 0 detik. Dia berada di mana? Dia berada 5 cm di sebelah kiri titik kesetimbangan. Jadi kalau kita ingin gampang, X-nya adalah minus 5 cm karena dia di sebelah kiri dari titik kesetimbangan dan sedang bergerak ke kiri. Jadi kalau digambar, ini gambar sketsa di bawahnya, ini gambarnya misalnya, ini adalah X sama dengan 0, maka X sama dengan min 5 itu ini, min 5 cm. Nah, pada saat T sama dengan 0, dia ada di X min 5 cm. Nah, katakanlah ini bendanya kotak lagi, kemudian dia sedang bergerak ke kiri. Kalian berikan ini panah. Jadi ini arah gerakannya pada saat T sama dengan 0. Dia sedang bergerak ke kiri. Nah, amplitudonya sendiri 10 cm kan. Jadi 5 itu baru setengah jalan. Ini minus 10 ada di sini misalnya. Ini minus 10. Kemudian di sini plus 10-nya. Cm. Nah, itu amplitudo. T periodenya 0,8 detik. Oke. Nah, yang ditanya adalah posisi dan arah gerak pada saat T20 detik. Jadi, kalau kita tuliskan yang ditanyakan itu adalah pertama posisi pada saat T berapa tadi? 2 detik. Kemudian arahnya mana? Arah geraknya. Arah gerak. Nah, arah gerak ini sebenarnya paling gampang dicari dari kalau kita bisa menghitung nilai V. Jadi kecepatan pada saat X, pada saat T sama dengan 2. Nah, pada saat T sama dengan 2 detik. Oke. Pada saat T sama dengan 2 detik. Nah, yang ditanyakan adalah posisi dan arah geraknya kemana. Pertama posisi. Posisi itu kita bisa dapatkan tentu dari rumus yang tadi juga. Jadi rumusnya yang nggak jauh beda. Ini aja. X pada saat T 2 detik itu adalah A cos omega T plus
P, konstanta fase. Nah, cuman di sini kita kan belum tahu konstanta fase nilainya berapa, itu satu. Omega bisa diketahui, jadi omega ini sudah bisa diketahui dari nilai 2pi per T. T-nya tentu yang 0,2 detik tadi. Kemudian A-nya sudah diketahui, A-nya kan disebutkan tadi. Jadi A-nya adalah 10 cm ini. Nah, T periode diketahui 0,8 detik. Jadi kalau kita mau hitung misalnya omega dulu, ini perhitungan awal, kita cari dulu omeganya 2pi per T, harusnya kita masuk atau ketemu dengan nilai 7,85 radian per detik. Ingat omega adalah frekuensi sudut di sini. Nah, kemudian P0-nya berapa? Nah, ini yang menarik. P0-nya ini adalah, ingat persamaan kita tadi, untuk mencari nilai P0, kita gunakan persamaan ini. X sama dengan A cos P0. Nah, kita gunakan persamaan ini. Ini untuk kapan? Ini untuk T sama dengan 0. Jadi kalian lihat, pada saat T sama dengan 0, X-nya kan min 5 cm. Nah, ini masukkan di persamaan ini. Jadi di persamaan X sama dengan A cos P0. Nah, ini kalau aku masukkan berarti kita punya min 5 cm ya. Ini nggak aku tulis. A-nya adalah 10 cm juga. Jadi bisa kita coret, nggak usah ditulis. Kemudian di sini ada cos P0. Nah, cos P0-nya adalah berarti ini, aku tuliskan di bawah. Cos dari P0 itu adalah min 1 per 2. Atau kalau dituliskan P0 ini adalah cos min 1 dari 1 per 2. Atau kebalikan dari cos ars cos, jadi inverse cosnya min setengah. Nah, min setengah itu ada dua kemungkinan, ini min setengah pi radian ya, jadi bukan nilai bukan nilai derajat, bukan. Nah, min setengah pi radiannya, aku kelupaan, ini min ya, jadi bukan setengah tapi min setengah. Itu ada dua kemungkinan nilainya, yaitu di 2/3 pi radian. Nah, ingat pada saat menghitung dengan kalkulator, kalian bisa ubah ke mode radian. Jadi biar nggak keliru-keliru. Dan nilainya ada dua, bisa plus, bisa minus. Nah, tapi di sini yang mana yang kita pilih? Apakah yang plus, apakah yang minus gitu. Kalian lihat gambar kita di atas, gambar kita di samping ini. Pada saat T sama dengan 0, dia sedang bergerak ke kiri. Kalau dia sedang bergerak ke kiri, kita ingat gambar dari gerak melingkar kita. Kalau sedang bergerak ke kiri, ini aku gambar di sini, ini lingkarannya. Ini lingkaran gerak melingkarnya. Bendanya sedang bergerak ke kiri, berarti dia sedang berputar di setengah bagian atas ini, di setengah bagian atas. Kenapa? Karena yang putaran di setengah bagian atas ini, lihat bolanya di ujung tali tadi, dia sedang bergerak ke kiri kan. Sementara kalau yang di bawah ini dia sedang bergerak ke kanan. Nah, ini bolanya bergerak ke kanan kalau di sini. Jadi yang di bawah ini bergerak ke kanan, yang di atas bergerak ke kiri. Nah, berarti kita pilih nilai yang positif atau yang negatif. Tentu karena dia bergerak ke kiri, berarti radian yang dipakainya adalah yang bagian atas ini, dan yang bagian atas tentu yang dipakai adalah positif 2/3. 2/3 pi radian. Nah, jadinya kita tahu konstanta fasenya atau fase awal 2/3 pi radian. Nilai omeganya kita sudah tahu 7,85 radian. Nah, tinggal kita masukkan aja di X berapanya tadi. Jadi pertanyaannya adalah di nilai X berapa, pada saat T 2 detik. Jadi kalau aku tuliskan lagi di sini, kita punya X sama dengan A cos, nah, di sini omega T plus pi 0 pi radian. Nah, ini kalau kita masukkan, A-nya adalah berapa tadi? A-nya 10 cm, ini 10 cos
kemudian omeganya adalah 7,85 radian per detik dikalikan dengan 2 ditambah P0-nya berapa tadi? Jangan lupa ini dalam satuan radian, 2/3 pi radian. Nah, sudah ketemu kan? Jadi nilai X-nya sudah bisa dicari. Dan cos-nya dalam satuan radian. Nah, harusnya kalau di sini kalian ketemu X-nya nilainya 5 cm kalau benar. Kemudian dia bergerak ke arah mana? Nah, itu pertanyaan selanjutnya kan. Jadi gampangnya adalah kita gunakan rumus kecepatan. Jadi di sini kecepatan dia bergerak ke arah mana? P berarti min omega A sin, karena sudah turunan satu kali, omega T plus P0. Nah, sama di sini kalian masukkan juga semuanya. Ini nanti hasilnya akan jadi plus 68 cm per detik. Nah, kalian lihat bagian depannya. Kalau di sini nilainya plus ketemu, berarti arah kecepatannya adalah ke kanan. Betul, karena ini patokan kita ya. Kalau plus itu ke kanan, minus itu ke kiri gitu. Jadi patokan sejak awal kita adalah itu. Nah, artinya gerak bendanya pada saat 2 detik itu sedang di kanan. Posisinya ada di mana? Di 5 cm gitu. Berarti kalau aku gambar mungkin ada di sini nih bendanya. Ini 5 cm. Dan dia sedang bergerak ke kanan. Namanya juga gerak bolak-balik kan. Jadi dia bolak-balik di antara 10 cm itu. Oke, ini yang nilai konstanta fasenya ada nilainya. Kalau tadi kan 0 terus nih. Ini ada nilainya sekarang. Jadi kalian bisa cari di soal itu posisi awal dia ada di mana, amplitudenya ada berapa. Nah, kalau 2 itu diketahui, konstanta fase bisa didapat. Ya, silakan. Izin Pak. Ini saya bingung yang di ini Pak, hitungan omeganya Pak. Ini kok bisa dapat 7,85 ini dari mana Pak ya? Omeganya bisa dapat 7,85 itu dari nilai 2P dibagikan periode. Jadi periode kita kan, nah ini kalau dituliskan di sini, 2 kali 3,14 dibagi, nah periodenya adalah 0,8 ya tadi. Iya, periodenya 0,8. Nah ini harusnya hasilnya 7,85. Jadi ingat nilai Pi itu 3,14 kita. Ya. Terima kasih Pak. Yuk, kalau kalian lihat nilai Pi langsung aja itu di kalkulator kalikan 3,14 ya. Nah, ini cuma untuk gampang menulis saja, makanya ditulis Pi simbolnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Belum ada? Kalau gitu kita lanjut ke soal yang di bagian dinamika. Dinamika dicontoh ke, coba aku lihat di sini. Contoh ke berapa dinamika itu? Contoh satu lagi ya tulisannya. Kita akan lanjut, nih sudah 2, 3, oh yang keempat belum. Jadi kita mengerjakan tentang energi. Nah, energi ini paling memudahkan kita sebenarnya untuk untuk menghitung, karena dengan menghitung energi kita langsung bisa dapat results-nya berapa. Nah, contohnya di sini misalnya kita punya balok 500 gram dipasangkan dengan satu pegas, ditarik sejauh 20 cm kemudian dilepaskan. Nah, ini sudah dikasih tahu nih, ditarik sejauh 20 cm, berarti itu amplitudonya otomatis kan, amplitudo 20 cm. Getaran yang terjadi diukur, nah periodenya juga dikasih tahu 0,8 detik. Pada posisi berapa saja katanya kelajuan balok 1 meter per detik. Nah, ini ditanya posisinya pada posisi berapa aja. Kalau ditanya pada posisi berapa aja, paling gampang kita gunakan hukum kekekalan energi gitu. Jadi nggak usah
mencari persamaan yang lain yang rumit. Nah, kalau digambar, ini kan 500 gram balok nih, yang aku ambil dulu biar nggak bingung. Ini contoh yang keempat, contoh 4 ya. Ini gambar misalnya 500 gram balok ditarik 20 cm. Aku gambar di sini. Nah, ini 20 cm katakanlah di sini. Sentimeter, dan ini adalah baloknya M 500 gram. Atau kalau dalam kilogram berarti 0,5 kilogram di 20 cm. Kemudian dilepaskan, otomatis ini amplitudo kan. Jadi langsung tulis aja ini amplitudo karena dia dilepaskan saat 20 cm, kemudian diukur memiliki periode, ini aku tuliskan di sini T 0,8 detik. 0,8 detik. Jadi banyak yang sudah diketahui dari sini. Nah, yang ditanyakan adalah nih, mau tulis aja sini misalnya yang ditanyakan adalah pada posisi kapan saja, pada X-nya berapa aja. Ini kelajuannya Px. Px-nya adalah 1 meter per detik. Meter per detik. Kemudian yang kedua, ini yang ditanyakan yang kedua, konstanta dari pegasnya. Jadi konstanta pegasnya berapa? Nah, kalau ditanyakan seperti ini, sebenarnya nggak ada perintah ya gunakan hukum kekekalan energi gitu, nggak ada. Cuma by feeling aja kalau kalian sering mengerjakan, kalau ditanya X, kecepatannya dikasih tahu, oh mungkin ini terkait dengan kekekalan energi gitu. Nah, hukum kekekalan energinya sederhana karena kita cuma sama seperti yang gerak dinamika, kita punya energi kinetik dari bendanya, jadi setengah mv kuadrat plus jangan lupa kita punya energi potensial pegas setengah kx kuadrat, dan ini nilainya konstan, jumlahnya ya yang dimaksud, jumlahnya itu konstan. Jadi kalau kita sudah ketemu nilainya misalnya 10 joule, ya kapan aja di mana aja nilainya tetap 10 joule. Walaupun sukunya berubah-ubah. Jadi 10 joule itu bisa aja dihasilkan dari 5 plus 5 kan. Jadi energi kinetiknya 5, energi potensial pegasnya 5. Bisa juga dihasilkan dari 7 plus 3 gitu. Yang penting apa? Yang penting totalnya selalu 10 joule. Nah, ini maksud dari kekekalan energi. Kapan aja totalannya selalu sama. Contohnya misalnya 10 joule. Nah, tetapi nilai 10 joule ini, maksudnya totalannya, itu bisa dicari dari ini. Ini aku tuliskan ulang. Setengah mv kuadrat plus setengah kx kuadrat. Ini bisa dihitung dari nilai total itu adalah setengah k. Nah, jadi konstanta pegasnya dikalikan amplitudo, dikuadratkan. Nah, ini gampang diingat rumusnya. Jadi kita punya hukum kekekalan energi yang ini nih. Ini kalau mau kalau mau dicoret setengahnya juga bisa. Jadi mv kuadrat kx kuadrat ka kuadrat, itu lebih gampang lagi. Nah, yang dicari apa? Yang dicari adalah kecepatan pada posisi mana saja kecepatannya 1 meter per detik. Nah, coba kita cek. Kecepatan diketahui, oke. Massa diketahui nggak? Diketahui, oke juga. X, ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan. K, apakah diketahui? Ini nggak diketahui, nggak diketahui. K diketahui kah? Nggak diketahui juga. Amplitudo diketahui kah? Iya, amplitudo diketahui. Jadi ada 2 X dan K yang tidak diketahui. Nah, K-nya sendiri itu bisa dicari dari mana. Jadi jangan lupa bahwa K-nya itu adalah, kita punya persamaan ini nih yang mungkin gampang diingat. Omega itu adalah akar dari K per M. Nah, ini sebaiknya kita hafalkan juga, sehingga kalau dari sini omega kuadrat adalah K per M. Kayak gini kan. Jadi K itu bisa digantikan dengan omega kuadrat per M. Nah, kalau K-nya bisa dihitung dari omega kuadrat per M, sekarang pertanyaannya adalah nilai omeganya berapa?
Nah, jangan lupa nilai omega adalah 2pi dibagi periode. Nah, apakah periodenya diketahui? Iya, ini periodenya tadi di di bagian atas, periodenya diketahui. Jadi kalau kalian masukkan 2pi per periode, kalian bisa dapat frekuensi sudut. Frekuensi sudut masukkan ke sini, bisa dapat nilai K, dan ini menjawab pertanyaan yang pertama kan. Ini maksudnya. Kalian omega 2pi per T didapat, omega dapat, masukkan ke omega kuadrat per M, dapat nilai K, dan itu menjawab pertanyaan yang kedua, nilai K. Kemudian omega kuadratnya K-nya diketahui, kalian bisa masukkan ke persamaan yang ini, sehingga K-nya tidak lagi ditanyakan, K-nya diketahui. Nah, kalau K-nya diketahui, tinggal mencari X, dan ini cuma merubah susunan aja. Jadi X-nya ya, yang perlu kalian ingat adalah ini nih, hasil dari persamaan ini, X-nya itu adalah akar dari rumus-rumus yang ada di sini gitu. Nah, kalian jangan hafalkan rumusnya, jadi jangan hafalkan rumus X itu sama dengan berapa, tapi dicari waktu dibutuhkan. Asalkan mencarinya jangan kelamaan gitu. Kalau kalian mencarinya kelamaan, nanti lama pula dapat dapat jawabannya gitu. Nah, ini nilai X-nya, dan X yang akar seperti ini kan jawabannya selalu plus minus. Karena akar kan, akar dari sesuatu bisa plus minus, bisa plus 0,15, ini jawabannya meter, bisa minus 0,15 gitu. Kenapa plus minus? Ya wajar, karena dia kan bergerak bolak-balik. 15 cm itu ya sekitaran ini nih, 15 cm. Dan ini adalah X0-nya katakanlah, dan ini adalah min 15. Nah, jadi pada saat dia min 15, ini V-nya 1 meter per detik. Pada saat plus 15, V-nya juga sama, 1 meter per detik. Karena dia bolak-balik kan, bolak-balik. Nah, ini jawabannya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah ini rumusnya. Jadi energi kinetik ditambah energi potensial pegas sama dengan energi mekanik total, yaitu setengah Ka kuadrat. Kemudian yang perlu kalian ingat yang kedua adalah ini, omega sama dengan akar K per M. Dan itu akan menjadi solusi dari pertanyaan. Oke, dari sini ada pertanyaan kah? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan ke bagian. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Raffi. Izin bertanya terkait sama persamaan X-nya, Pak. Dapat akar A pangkat 2 dikurang MP 2, MP kuadrat dibagi K itu dari mana ya, Pak? Kalau boleh tahu. Itu didapat dari ini, dari apa namanya? Mungkin ke sini ya, kelihatan. Nih, yang kotak ini. Yang kotak itu. Kalian hilangkan aja setengahnya ya. Kalau hilangkan setengah, jadi aku tuliskan lagi di bawah MP kuadrat plus K X kuadrat plus sama dengan K A kuadrat. Nah, dari sini kalian jadikan solusinya untuk X. Jadi KX kuadrat ini sama dengan KA kuadrat dikurangi MP kuadrat. Sini tinggal X yang dicari, X kuadrat adalah K dibagi K, hilang. Jadi A kuadrat dikurangi MP kuadrat, tidak ada K-nya, jadi bagi K. Nah, kalau ini berarti, aku kasih panah ini berarti nilai X-nya. X-nya adalah akar, karena X kuadrat tadi kan A kuadrat kurangi MP kuadrat per K. Jadi cuma dibalik-balik doang. Nah, tugas kalian adalah jangan menghafal ini, jangan menghafal rumus yang di bawah ini, jangan. Tapi hafalah rumus yang di bagian atas ini. Nah, yang ini perlu dihafal. Yang ini juga nih perlu dihafal. Nah, yang lain-lainnya nggak usah dihafal. Nanti diturunkan aja saat dibutuhkan. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan lain. Saya izin bertanya, Pak.
Yang saya abstrak 0,6 yang untuk mencari konstanta itu Pak nggak terbalik kayak itu Pak. Omega kuadrat kan sama dengan K per M. Iya. K sama dengan bukan omega kuadrat dikali M Kak Pak? Iya. Ini kebalik ya. Jadi K-nya sama dengan M omega kuadrat ini dikali. Ini bukan ini, tapi K-nya sama dengan M omega kuadrat gitu betul. Ini ya di bawah. Baik Pak, makasih Pak. Oke, makasih. Jadi ini masukkan di omeganya berapa. Tunggu bentar, apa ada di WA dulu. Silakan kalau ada pertanyaan lain sementara. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal di bagian kedua. Bagian kedua ini adalah soal-soal di dinamika. Ini kalau aku share screen berarti soal yang ini nih. Bukan, energi sudah. Dinamika, nah ini contoh 1. Jadi kita sudah pindah ke bagian yang kedua. Pada waktu T0 detik, balok 500 gram sedang bergetar, teramati bergerak ke kanan. Nah, perhatikan dia teramati bergerak kemana? Bergerak ke kanan. Kemudian mencapai perpindahan maksimum pada T0,3 detik. Jadi mencapai perpindahan maksimum sebesar 25 cm. Nah, lihat di sini ada dua nilai X kan. Pertama 15 cm, yang kedua adalah 25 cm. Nah, kita diminta yang pertama adalah menggambarkan grafik posisi terhadap waktu untuk satu siklus gerakan. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung gaya maksimum pada balok dan kapan terjadi pertama kalinya. Nah, di sini sama persamaan yang kita pakai ya tidak lain dari persamaan X sama dengan apa-apa tadi kan. Nah, coba aku tuliskan di sini. Jadi kita gunakan ini coretan lagi. Nah, yang diketahui apa? Yang pertama yang diketahui adalah di sini pada saat T sama dengan 0, baloknya sedang bergerak ke kanan. Jadi kalau aku gambarkan sketsanya kita, ini pada saat, nah ini lintasannya misalnya, pada saat T sama dengan 0, baloknya sedang bergerak ke kanan. Di posisi mana? Di posisi X sama dengan 15 cm. Ini baloknya. Dan bergerak ke kanan, kasih panah. Ini V-nya. Ini V-nya arahnya ke kanan. Masanya berapa? Masanya tadi baloknya adalah 500 gram atau 0,5 kg. Kemudian X15 dan ini pada saat T0 ya. Ini pada saat T0 tuliskan T sama dengan 0 detik. Dia bergerak ke kanan.
dia mencapai ke perpindahan maksimum di 25 cm. Nah, itu berarti apa? Amplitudo kan, yang namanya maksimum. Aku misalnya gambar di sini, ini X sama dengan 25 cm, ya ini tidak lain dari amplitudo A. Di amplitudonya. Kemudian pada saat kapan? Nah, ini dituliskan aja di bawahnya. T sama dengan 0,3 detik. Oke, dari sini lumayan komplit kan, sudah mencakup semua yang kita ketahui di soalnya. Nah, yang ditanyakan adalah bagian A, katakanlah misalnya aku tulis di bawah aja mungkin A di sini yang ditanyakan gambar, ini grafik ya, grafik X terhadap T untuk satu siklus saja, satu siklus. Artinya nggak usah panjang-panjang yang digambar. B, yang B yang ditanya adalah gaya maksimum. Jadi B-nya gaya maksimum. Kapan ini terjadi pertama kali? Nah, mungkin kita tuliskan T, kapan. Oke, dari sini untuk menggambar grafik, yang namanya grafik kan dia harus berasal dari persamaan. Nah, kalau grafik X dan T ya persamaannya, ini aku tulis jawab, nah di bawah. Jawab persamaannya ya tidak lain persamaan ini yang kita kenal itu, XT sama dengan A cos kurung buka omega T plus P, konstanta fase atau fase awal. Jadi cuman kita harus mencari beberapa nilai. Yang pertama adalah A. Sudah diketahui, sudah. Ini kan nilai A kita. Nah, nilainya sudah diketahui. Yang kedua, omega. Omega apakah sudah diketahui? Omega tidak langsung diketahui di sini, tetapi kita bisa cari dia. Kemudian P, konstanta fase. Ini aku tulis pertanyaan. P, apakah diketahui? Nggak diketahui juga, tetapi bisa dicari. Nah, pertama untuk mencari konstanta fase. Untuk mencari konstanta fase, ini aku tulis ini ya, kita dalam rangka mencari ini, itu ingat konstanta fase ini selalu pada saat T sama dengan 0. Nah, kalau T sama dengan 0 berarti kita punya persamaan X. Ini T sama dengan 0, supaya ingat, itu adalah A cos omega T-nya hilang ya, karena 0, ini P 0. Jadi, kita punya X T sama dengan 0 adalah A cos P 0. Nah, X T sama dengan 0 mana? Tidak lain ya ini. Ini kan X pada saat T-nya sama dengan 0. Jadi kita punya 15. Nah, di sini kita punya amplitudo. Ingat, amplitudo juga diketahui 25. Satuannya sama cm, nggak masalah. Nggak perlu diubah ke meter karena dicoret juga di sini. Kemudian kita punya cos P 0. Nah, di sini kalian boleh pakai kalkulator misalnya, langsung dihitung P0-nya berapa. Harusnya kalian ketemu nilai P0. Misalnya di sini plus minus, karena ada dua kemungkinan kan, ada plus 0,927 radian. Jadi bisa plus minus 0,927 radian. Nah, terus kita memilih yang mana? Apakah kita milih yang plus atau kita milih yang minus gitu? Jawabannya bisa kita lihat dari ini, dari gerakannya. Lihat dia sedang bergerak ke arah mana? Dia sedang bergerak ke kanan. Nah, jangan lupa pada saat dia bergerak ke kanan berarti dia ada di mana? Ini kalau aku gambar di sampingnya ini ya. Samping ini biar mudah aja. Lingkarannya, ini gerak melingkar yang mau kita bandingkan. Kemudian dia sedang bergerak ke kanan, di sini ya. Ini bolanya tadi yang berputar, putarannya ke sini ya, omega. Jadi satu saat bolanya ada di sini, bolanya ada di sini, satu saat bolanya di sini. Ini sedang bergerak ke kiri, ya kan, karena ke sini. Nah, kalau bolanya sudah di bagian bawah dari sini, berputar ke sini, maka dia akan bergerak kemana? Ke kanan. Jadi dengan kata lain, karena dia bergerak ke kanan, berarti bolanya atau baloknya ini sedang berada di putaran yang bawah karena bergerak ke kanan. Artinya apa? Artinya kita pakai nilai P yang
minus, karena dia sedang bergerak ke kanan radian. Jadi kalau mau gampang mengingat, ini yang bagian bawah, sorry, P0-nya minus 0,927. Kenapa? Ya karena sedang bergerak ke kanan, Pak. Ini kanan. Nah, putarannya kalau bergerak ke kanan ada di radian yang bawah ini. Nah, berarti minus. Jadi posisinya itu bisa plus, bisa minus. Kalau dia disebutkan bergerak ke kiri, baru kita ambil yang plus. Oke, nah P-nya sudah dapat yang minus. Jangan lupa kita masih ada yang belum diketahui. Jadi P0-nya oke, sudah diketahui. Sedangkan sekarang omeganya berapa? Omega belum diketahui kan. Nah, di sini kita untungnya adalah diberitahu bahwa nilai X maksimumnya 25 cm. Jadi kita tulis aja di persamaan di bawah ini, misalnya ini dalam rangka kita menghitung omega. Ini aku tuliskan X maksimum yaitu 25 cm sama dengan A cos ini omega T plus P0. Nah, P0-nya diketahui, T-nya pada saat X maksimum diketahui nggak? Diketahui, ini 0,3 detik. Kenapa kita ambil X maksimum ya? Kemudian kita masukkan di sini persamaannya X maksimum ya 25, nilai A ya karena maksimum tadi ya sama berarti 25 cos omega T plus P0. Nah, untuk ini berarti kita punya 1 sama dengan cos omega T plus P0. Jadi cos berapa yang harus sama dengan 0 istilahnya. Yang harus sama dengan 1. Tentu cos yang menghasilkan 1 adalah nilai di dalam ini harus 0 radian. Ingat ya, satuannya radian gitu. Kalau ini harus 0 radian, berarti kita punya persamaan lain. Omega T plus P0 itu sama dengan 0 radian. Aku tulis lagi radiannya. Berarti kita mencari apa tadi? Omega pada saat T-nya berapa? T-nya 0,3 detik yang bagian atas ini. Dan P0-nya udah diketahui berapa tadi? Minus 0,927. Berarti kita sudah tahu bahwa omega adalah min P0 dibagi T. Artinya min dari minus 0,927 yang atas tadi dibagi T-nya berapa? Ini T-nya yang ini. Yang maksimum ya 0,3. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai omeganya. Nah, omeganya kalau kalian hitung mestinya ketemu angka 3,09 radian per detik atau per second. Ini adalah frekuensi sudut. Nah, omeganya sekarang sudah diketahui, P0-nya sudah diketahui, berarti kita bisa tahu apa? Kita bisa tahu periode. Jadi kenapa kita ingin mencari periode? Pertanyaannya adalah karena kita diminta apa tadi? Kita diminta gambar untuk 1 siklus. Jangan lupa, 1 siklus kan 1 kali periode. Kenapa kita butuh omega? Karena kita tahu dari omega, ini rumusnya adalah omega itu 2pi per periode. Jadi kalau kita sudah tahu nilai omega, kita bisa cari periode adalah 2pi per omega. Nah, dari sini kalau kalian masukkan berarti 2pi itu 2 kali 3,14 kan, dibagi dengan omega 3,09 tadi, harusnya di sekitaran ini kita dapat nilai 2 detik. 2 detik. Jadi periodenya adalah 2 detik. Nah, apakah kita sudah bisa gambar? Sudah, karena semua info yang kita butuhkan ada. Berarti persamaannya bagaimana? Kalau aku nggak langsung ke persamaan, aku langsung ke gambar ya. Misalnya, ini gambarnya nih, untuk jawaban yang A. Jadi untuk jawaban yang A, gambar dulu di sumbu vertikal, dan ini adalah X-nya, satuannya cm. Kemudian gambar di sumbu horizontal, dan ini selalu nilai T, satuannya detik misalnya, second. Kemudian kita ingat, ini posisi 0, simpangannya, kemudian kita ingat bahwa pada awalnya,
T sama dengan 0, dia ada di 15. Ini katakanlah 15. Maksimum di mana? 25. 25 ada di sini berarti. Ini 25. Ini min 15. Jangan lupa untuk digambar pula. Dan minus 25. Ini minus 25-nya. Nah, ini sudah kita gambar. Kemudian dia mulai dari 15 terus bergerak kemana? Ke 25 kan? Ini posisi yang 0,3 detik. Jadi aku gambarnya kayak gini. Nah, ini sudah mencapai 25 cm. Karena itu adalah amplitudo maksimum, kita turun lagi ke bawah sampai 25 lagi, kurang lebih kayak gini. Baru kita hanya menggambar satu siklus. Ingat, satu siklus itu dimulai dari titik ini 15 ya, dan kembali ke titik itu lagi. Jadi jangan kelewatan. Nah, ini cukup satu siklus sampai sini aja. Jadi dari sini ke 25 turun ke minus 25, naik lagi ke 15. Nah, ini satu siklus sudah. Satu periode. Nah, makanya kita hitung periode supaya bisa tentukan ini nilainya berapa ini kan. T-nya berarti sampai di sini. Ini T-nya nilainya adalah 2 detik. Kemudian 0,3 detik yang maksimum kan, berarti ini 0,3 detik ada di sini. 0,3 detik ini adalah 25 maksimum. Nah, kemudian dari sini yang ditanyakan adalah yang kedua, gaya maksimum itu pada saat T kapan. Nah, ini agak tricky bagian ini karena kita bisa menganalisanya dengan dua cara. Pertama dari gambar atau yang kedua dari persamaannya. Kalau dari persamaan, kalian harus ingat persamaannya itu adalah turunan 2 kali dari fungsi posisi. Ini kan fungsi posisi nih. Kalau diturunkan 2 kali, nih turunan 2 kali, aku harap kalian udah belajar kan ya kalkulus D kuadrat X dt kuadrat. Ini kalau diturunkan 2 kali jadi minus omeganya kuadrat dikalikan A, kemudian dia balik lagi kan ke cos omega T plus P0. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung apa ini untuk percepatan. Jadi aku lupa tuliskan, ini percepatan ya. Untuk menghitung percepatan turunan 2 kali dari X terhadap T. Nah, seperti biasa yang di depan ini itu selalu percepatan maksimum. Itu selalu kayak gitu. Jadi kalau ditanya gaya maksimum berarti kita ingin mencari percepatan maksimum. Kenapa? Karena gaya maksimum yang ini ya, gaya maksimum itu ya F maksimum bisa dicari dari M dikalikan A maksimum max. Nah, sementara A maksimum ya ini tadi. Jadi dari omega kuadrat nilai omega kuadrat A kita bisa cari nilai maksimum. Nah, atau ingat kan A cos omega T ini itu tidak lain dari X. Ini fungsi X kan, A cos omega T plus P0. Jadi sebenarnya A, ini aku tulis di sini aja, AX sama dengan min omega kuadrat X. Nah, ini rumusnya untuk mencari nilai A, berarti X-nya dicari, diketahui, kita dapat nilai percepatan. Nah, tapi kalau yang dicari adalah A maksimum, nah, kelihatan kan ya di sini A maksimum M misalnya, maka kita harus kalikan dengan omega kuadrat kalikan A. Jadi dan gaya maksimum, karena A maksimum ini aku tulis ini ya biar kelihatan aja, atau tulis di bagian atas ini, gaya maksimum adalah M dikalikan omega kuadrat A. Mana minusnya? Minusnya nggak usah kita masukkan, jadi minusnya bisa kita hilangkan karena yang ditanya berapa gaya maksimum, itu aja, nggak ditanya gaya arahnya kemana. Jadi kita nggak perlu perhatikan plus minusnya. Nah, apakah sudah diketahui nilai M sudah diketahui? Ini M di depan tadi. Omega sudah diketahui, ada di bagian bawah tadi. Ini omeganya sudah diketahui. Amplitudo sudah diketahui kah? Sudah diketahui, amplitudonya ini. Nah, jadi kalian tinggal masukkan aja di sini. Nilai gaya maksimum harusnya kalau benar, hitungannya benar 1,2 Newton. Jadi ini yang bagian gaya maksimum. Nah, di sini ada pertanyaan kan?
Ya, silakan. Untuk terjadinya gaya maksimumnya itu kapan aja Pak? Kan ada soalnya. Betul, terjadinya gaya maksimum. Terjadinya gaya maksimum itu sama dengan terjadinya percepatan maksimum. Dan kita kan kalau kalian lihat videonya, video kuliahnya, percepatan maksimum itu terjadi di ujung-ujung. Maksudnya di ujung-ujung itu apa? Di kondisi ini, di kondisi di mana dia udah di ujung sekali, X 25 cm, ini akan ada percepatan maksimum. Di bagian sini gitu. Di kondisi ini aku lingkari. Jadi terjadi di amplitudo yang 25 cm atau di minus 25 cm yang sama. Nah, jadi kalau ditanya kapan percepatan maksimum, di sini Amax. Dengan Amax ya V gaya maksimum juga terjadi di situ ya. Ini juga A maksimum. Kalau ditanya kapan X maksimum, adanya di 0. Jadi kalau di kapan V maksimum, kecepatan maksimum maksudnya, itu ada di X sama dengan 0. Nah, kalau lagi beloknya di sini, ini V-nya maksimum. Jadi A maksimum di kedua ujung amplitudonya, V maksimum ada di X sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan lagi kan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh yang ya, silakan. Izin bertanya, saya Raffi, 0622. Jadi untuk konstanta nolnya ini Pak, Konstanta fase. Apakah nilainya itu kan di awal di soal-soal sebelumnya itu menggunakan pi Pak? Kenapa di bagian dinamis ini tidak menggunakan pi? Maksudnya konstanta fase. Ya, konstanta fasenya Pak untuk nilainya. Ya. Kenapa tidak menggunakan pi? Benar Pak. Ya kebetulan aja. Ini kebetulan cara ngitungnya ini ya. Cara ngitungnya kebetulan pi. Kita lagi mencari yang di atas ini ya. Yang di atas ini. Nih. Kebetulan aja karena 15/25 itu kan bagi 5 di atas 3 di bawah 5. Ini kalau aku tuliskan 3/5 nih jadinya. Mungkin di sini ya. Cos pi 0 sama dengan 3/5. Nah, ada yang hafal nggak cos berapa supaya 3/5 gitu? Enggak kan? Jadi kita itu hafal biasanya cos yang berapa supaya setengah atau setengah akar 2 misalnya kayak gitu kan. Tapi 3/5 itu kan sulit. Makanya nggak ada pi-nya lagi. Jadi di sini langsung menggunakan kalkulator. Jadi kalau menggunakan kalkulator kalian ketemu nilainya nanti angka-angka seperti ini. Mau dijadikan pi boleh aja. Jadi 0,97 dibagi 3,14. Jadi kalau mau cari pi berapa pi-nya adalah 0,927 dibagi 3,14. Nah, ini berapa pi radian nanti nilainya. Tapi ya nanti masukin pi-nya juga kan, sama aja sih di dalam sini masukin pi juga. Jadi tergantung ininya aja sih, kemudahan. Lagi gampang itu ya kita langsung hitung kalkulator. Kalau lebih gampang hafalan berapa pi radian, langsung kita masukkan pi radian. Baik Pak, terima kasih. Memang hafalan kita apa aja kalau pi radian? Sin 30 atau sin 30 itu kan kalau pi itu kan 180, berarti 6, 1/6-nya pi. Jadi kalau sudutnya sin hasilnya setengah, berarti sudutnya adalah 1/6 pi gitu. Kalian bisa bikin tabel itu juga sih. Sudut istimewa, baru aku ingat namanya.
sudut istimewa. Oke, ada pertanyaan lagi di sini soal yang ini. Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjut ke soal yang ini. Soal yang seterusnya adalah ya, soal ini, betul. Seorang mahasiswa, masanya 83 kg, bergantung pada tali dengan konstanta pegas 270 Newton per meter. Nah, ini sudah masuk ke kasus di mana pegasnya adalah vertikal ya. Kalau tadi kita masih di pegas yang horizontal. Jadi kalau ini masuk ke pegas yang vertikal. Kemudian di pegas yang vertikal ini mahasiswa ditarik ke posisi 5 meter lebih jauh dari posisi setimbang. Jadi 5 meter lebih jauh dari posisi setimbang itu posisi awal ya, bukan posisi setimbang saat ada massa. Hitunglah posisi dan kecepatan mahasiswa tersebut 2 detik kemudian. Jadi kalau yang seperti ini kalian enaknya digambar dulu. Jadi seperti yang ditunjukkan di bukunya, ini solusinya harus digambar dulu supaya nggak keliru dalam memahaminya. Nah, massa 83 kg dan ini kalau kita gambar bukan horizontal lagi tapi ini pegas yang di posisi vertikal. Nah, ini pegas saja tanpa ada beban ya, tanpa ada beban, dan nilai K-nya adalah berapa tadi? 270 Newton per meter. Itu nilai K dari pegasnya. Kelihatan kan? Kelihatan kan ya? K 270 Newton per meter, kemudian 83 kg mahasiswa, masanya bergantungan di sini, sehingga karena ada massa yang bergantung di pegasnya otomatis memanjang, katakanlah memanjang kayak gini gitu, sampai ke posisi ini, posisi orangnya sudah ada di sini, katakanlah ini orangnya. Nah, kakinya diikat kan ke sana, kemudian orangnya seperti itu. Dan sekarang kalau kita berikan sumbu Y, posisinya akan beda. Jadi ini posisi awal tanpa ada massa, itu ada di sini. Kemudian saat ada massa itu di sini. Nah, jarak dari posisi tanpa ada massa sampai ke bawah sini, ini yang disebutkan di soal tadi, yaitu 5 meter. Jadi itu jaraknya ya, posisi, dan kita ambil patokan di kaki ya, bukan di kepalanya, di kaki, diikatnya kan di kaki. Nah, 5 meter ada di situ. Tetapi getarannya di mana? Jadi kalau kalau dia bergetar, getarannya tentu bukan balik ke atas ini lagi, bukan ke posisi 5, tetapi dia bergetar di titik setimbangnya. Nah, ini titik setimbangnya ada di sini. Ini adalah katakanlah ini 0, ini posisi 0-nya, ini amplitudo maksimum, dan karena ke bawah kita ambil patokan minus ya, jadi minus. Kalau yang ke atas kita ambil patokan plus. Nah, getarannya ada di situ, jadi bukan di 5 meternya tadi, tetapi ada amplitudonya. Nah, ini paling maksimum di sini. Jadi posisi yang seperti ini ditanyakan kelajuannya pada saat 2 detik kemudian. Jadi kalau dilepaskan di sini, dia sudah nggak dipegang lagi, misalnya dari bawah, dia akan bergetar dari minus A ke A, minus A ke A, kayak gitu terus. Nah, yang ditanyakan adalah pada kecepatannya pada 2 detik kemudian. Jadi kalau kita tulis di bagian atas ini, P pada saat sama T-nya sama dengan 2 detik kemudian. 2 detik. Ini berapa, Pak? Oke.
dari sini kita bisa melihat apa istilahnya persamaan yang dipakai. Jadi persamaan yang dipakai itu persamaan apa? Persamaan yang dipakai adalah persamaan pada saat di video itu kita membahas tentang gerak dari benda yang digantungkan secara vertikal. Jadi kalau benda yang digantungkan secara vertikal, kita pertama punya persamaan ini, kalau aku tuliskan di bagian bawah, kita punya persamaan bahwa gaya pegasnya, F pegas, ini dikurangi dengan gaya berat, F berat, itu nilainya sama dengan 0. Dan ini kan dia berada dalam titik setimbang. Jadi pada saat dia nggak dilepas seperti ini, gaya pegasnya sama dengan gaya berat. Ini kalau aku pindah ke sebelah kan gaya pegas sama dengan gaya berat. Nah gaya pegas nilainya berapa? Gaya pegas ya tidak lain K dikalikan delta L. Delta L-nya itu yang mana? Delta L-nya itu kan bukan 5 meter tadi, karena 5 meter itu kan posisi awal. Jadi delta L-nya itu yang kita cari sebenarnya di sini. K delta L dikurangi F berat. F beratnya itu ya tidak lain dari mg. Nah, sama dengan 0. Jadi kalau aku tuliskan di sini K delta L sama dengan mg, dan delta L ini yang kita cari kesetimbangan pada saat pegasnya tadi udah ada orangnya, delta L yaitu mg dibagi dengan K. Nah nilai mg kan diketahui, massa darinya berapa tadi? Lupa aku tuliskan. Massanya adalah 83 kg. Jadi massa 83 kg. Kemudian percepatan gravitasi di sini kalau di di soal tadi kita diminta untuk mengambil percepatan gravitasi yang 9,8 misalnya, 9,8 meter per detik. Kemudian dihitung nilai K-nya berapa? K-nya di 278. Jadi M-nya diketahui, G-nya diketahui, K-nya diketahui, delta L-nya mestinya ketemu 3,0 meter. Nah, delta L yang 3,0 meter itu dari mana ke mana? Jadi memang ini turunnya 5 meter dari pegas saja tanpa ada beban, kemudian diberi beban turunnya 5 meter, kemudian ditarik delta L-nya adalah 3 meter. Ini mungkin paling enak melihat gambar awal ya, gambar awal tapi ada di slide-nya. Gambar awal itu coba aku carikan dulu yang gambar awalnya. Gambar gambar awalnya nggak ada di sini sih soalnya. Tapi kalau dia 5 meter ditariknya, kemudian kita ketemu delta L-nya 3 meter, berarti dari sini kalian bisa tulis amplitudenya adalah 2 meter. Mungkin sederhananya kayak gitu untuk mengingatnya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa delta L dia ditarik 5 meter, kemudian delta L dia berubah 5 meter di posisi awal, kemudian dari delta L kita ketemu 3 meter, ini berarti amplitudenya 2 meter. Nah, amplitudo itu yang mana? Amplitudo itu ya ini, 0 ke plus A dan 0 ke minus A. Jadi A-nya adalah 2 meter. Atau delta L dikurangi dengan, atau 5 dikurangi dengan delta L. Gampangnya kayak gitu mungkin untuk mengingatnya. Nah, kalau amplitudonya sudah diketahui, sementara kita yang ditanyakan kan adalah kecepatan. Jadi
ada besaran yang kita harus cari. Pertama, kalau aku tuliskan fungsinya, jadi di sini fungsinya sebenarnya sama aja, jadi nggak ada yang berubah ya. Cuman kita harus tuliskan dia sesuai sumbu yang vertikal, makanya sekarang dituliskan sebagai Y. Jadi kecepatan di Y itu tidak lain dari minus omega A, sama kan rumusnya, sin, ini yang tadi juga omega T plus P0. Nah, dari sini ada berapa yang belum kita ketahui. Yang pertama A kan sudah diketahui dari sini. Omega berapa kita belum mengetahui omega. Kemudian T ini pada saat di soal T-nya adalah 2 second, ini sudah diketahui. Kemudian P0. Nah, lagi-lagi P0-nya kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi kita punya 2 besaran yang kita belum tahu nilainya berapa. Nah, cuman dari sini kita dibantu oleh rumus ini yang aku bilang kalian ingatkan tadi. Omega sama dengan akar K per M. Jadi rumusnya sama seperti pegas horizontal, omega bisa dicari dari K per M. Nah, kemudian yang kita belum tahu P0 kan. Nah, ini udah ketemu nih, harusnya nilainya adalah kalau benar menghitungnya 1,8 radian per detik. Nah, yang belum diketahui P0 sekarang. P0 ingat kondisi awal. Jadi kalau kondisi awal kita tentukan misalnya dari persamaan Y saja. Ini persamaan posisi Y pada saat tertentu adalah A cos, ingat omega T ini sama rumusnya dikalikan P0. Nah, pada saat T sama dengan 0, otomatis kita punya Y0 sama dengan A cos P0. Nah, dari sini kita bisa tahu. Nah, di sini kita tahu nggak Y0 itu kapan? Tahu dong, dari soal tadi udah diberitahu bahwa dia ada di titik yang paling terendah. Jadi ini pada saat T0 dia ada di sini, berarti Y0-nya adalah sama dengan tapi ingat ya, ini minus A karena dia di bawah. Jadi kita punya minus A sama dengan A, kemudian cos P0. Nah, kalau dia minus seperti itu, ini minus A dibagi A, ini kan minus 1. Minus 1 sama dengan cos P0. Nah, yang namanya minus 1, ingat kalau dalam mencari sudut, ini sudut berapakah yang hasilnya minus 1? Oh, enggak kelihatan ya. Ini sudut berapakah yang hasilnya minus 1? Nah, sudut yang hasilnya minus 1 itu tidak lain dari sudut yang 180 derajat, dan 180 derajat itu kan P radian. Jadi aku tulis di sini P0-nya adalah P radian. Nah, kenapa muncul P radian? Kenapa muncul P lagi Pak di sini gitu? Sebelumnya kan nggak pakai P ya, gampang aja nulisnya. Kalau cos 180 derajat itu minus 1, 180 derajat itu ya Pi radian, cuma gampang nulis aja gitu. Nah, berarti kalau sudah ketemu P0-nya, nah ini sudah diketahui ya akhirnya, yaitu Pi radian, T-nya diketahui 2 detik, omeganya diketahui, ini omega yang tadi 1,8, dan kalian tahu A-nya, tahu omega, otomatis kecepatannya bisa diketahui. Jadi yang ditanyakan tadi adalah kecepatan saat 2 detik kemudian. Jadi ada 2 ya pertanyaannya. Yang pertama posisi dari pelajarnya atau posisi dari mahasiswanya, yaitu di sini tadi. Di sini minus A, yaitu di minus 2 meter di sini. Yang aku tulis min 2 meter. Ini adalah plus 2 meter. Ini adalah 0, jarak dari sini ke sini adalah 5, sementara delta L itu adalah jarak dari ini ke sini, delta L. Oke, yang kedua adalah kecepatan. Jadi kecepatannya pada saat 2 detik kemudian. Jadi posisi dan kecepatannya pada saat 2 detik kemudian. Nah, kecepatannya sudah masuk
di persamaan persamaan ini PY, tinggal posisi kita bisa masuk di persamaan ini. Jadi persamaannya nggak ada yang berubah, sama. Cuman simbolnya sekarang Y, vertikal, dan arah ke bawah yang negatif. Oke, dari sini ada pertanyaan kah? Tidak ada. Kalau tidak ada, aku tampilkan soal selanjutnya. Ini soal selanjutnya adalah ini contoh yang 3 ya. Nah, satu massa 300 gram pada kabel panjangnya 30 cm berosilasi dalam bagaikan sebuah pendulum. Jadi dia berayun ya, sebagai sebuah pendulum. Saat berada di titik terendah, kelajuannya 0,25 meter per detik. Jadi ini udah diketahui, titik terendah kelajuannya 0,25 meter per detik. Hitunglah sudut maksimum yang dapat dicapai pendulum, misalnya ketik nih, pendulum tersebut. Sudut maksimumnya berapa? Nah, ingat dalam kasus pendulum, kita punya sketsa seperti ini. Nah, jadi kalau sebuah pendulum, kita punya katakanlah ini bagian plafonnya, kemudian ini adalah pendulumnya, anggaplah bentuknya bola misalnya, kemudian dia di bagian paling terendah ini, dan pada saat di situ yang kelajuannya maksimum. Panjangnya 30 cm, jadi ini panjang. L-nya katakanlah L 30 cm. Kelajuannya saat di bawah ini P, dan ini adalah P maksimum ya. Ingat kalau pendulum kelajuan maksimum ada di titik terbawah, itu nilainya adalah 0,25 meter per detik. Kemudian masanya 300 gram. Ini massa, tuliskan aja 300 gram. Nah, yang ditanya adalah pada sudut berapakah sudut maksimum pendulum tersebut, atau theta maksimum. Theta maksimumnya berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Sebelum mendapatkan theta maksimum, kita ingat dulu bahwa definisi radian. Jadi yang namanya definisi radian itu adalah kalau aku punya kayak gini ya, ini lingkaran, tapi lingkarannya nggak aku gambar penuh. Misal kalau aku gambar penuh kan ke sana tuh. Nah, ini lebar ini adalah S, kemudian lebar dari sini ke sini atau radiusnya ini adalah L, kemudian sudutnya ini adalah theta. Jadi itu yang definisi kita, definisi radian sebenarnya. Nah, sudut theta itu, ini theta, itu bisa dicari dengan S dibagi L. Jadi sudut yang 60 derajat itu, yang 30 derajat misalnya atau 10 derajat, itu bisa dicari dari S dibagi L. Nah, tapi ingat sudut yang dimaksud ini dalam satuan radian, jadi bukan dalam satuan yang lain. Nah, kalau yang ditanya adalah theta maksimum, berarti kita yang ditanya berarti S maksimum, yaitu busurnya ini, lebarnya berapa, dibagi dengan L. Ini satuannya radian. Nah, apa yang belum diketahui? L sudah diketahui dari sini. Nilai L kan 30 cm. Sementara nilai S ini yang belum diketahui. Nah, S maksimum itu apa? S maksimum itu ya tidak lain dari amplitudo sebenarnya. Jadi amplitudo maksimumnya. Cuman di sini kita bisa menghitungnya dari nilai ini. Jadi kita punya sebelumnya di persamaan yang biasa kita punya V maksimum itu adalah omega A kan. Jadi kita punya omega A. Kalau di sini ya sama. Di sini kita punya V
V maksimum sama dengan omega S maksimum. Nah, jadi kalau kita mau mencari S maksimum, bagian bawah sini, S maksimum itu adalah, lihat yang persamaan di atas itu, berarti kita harus mendapatkan V maksimum dibagi dengan omega. Nah, di sini yang belum diketahui apa? Yang belum diketahui adalah omega. Di omega kita belum tahu nilainya berapa. V maksimum V maksimum juga belum diketahui. Tapi ingat V maksimum tadi kita bisa dapatkan dari nilai omega dikalikan A gitu. Nilainya. Nah, sekarang tinggal yang omeganya. Omeganya nilainya berapa? Omega, ingat, jadi kalau yang tadi ya, kalau pegas kita punya nilai omega itu adalah akar K per M. Nah, kalau bandul atau pendulum, kita punya nilai omega juga, yaitu omega sama dengan akar G dibagi L. Sama kan sebenarnya bentuknya, yang satu konstan pegas, yang satu kecepatan gravitasi. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai omega, karena percepatan gravitasi misalnya kita masukkan 9,8, L-nya tadi kita sudah tahu 0,3 meter. Ini meter per detik. Nah, ini kita sudah tahu 0,3 meter, dan harusnya kalau hitungan kalian benar ketemunya 5,72 radian per detik. Kemudian omega diketahui, tinggal mencari V maksimum. Nah, V maksimumnya diketahui dari mana? V maksimum kan ada di soal, jadi kita sebenarnya udah dibantu di soal ini, V maksimum sudah diketahui. Kalau enggak, kita harus cari dia dari nilai omega-nya tadi. Nah, kalau V maksimum sudah diketahui, kita bisa dapatkan S maksimum. Jadi S maksimum masukkan di sini, kita bisa ketemu theta maksimum. Jadi kalau ingin dirumuskan lebih kalau ingin dicari rumusnya, theta maksimum itu adalah S maksimum dibagi L, kemudian S maksimum tadi itu adalah V maksimum V maksimum dibagi dengan omega, dibagi dengan L. Jadi V maksimumnya diketahui, omeganya diketahui, ini omeganya, L-nya diketahui. Kalau kalian benar menghitungnya, berarti ketemu 0,146 radian. Jadi satuannya dalam satuan radian. Nah, ini jawabannya. Jadi maksimum sudut yang diraih oleh pendulum dalam berayun itu adalah 0,146 radian. Nah, ini boleh dijadikan derajat. Kalau mau dijadikan derajat, berarti kita ingat, kalian harus ingat bahwa nih ya, 1 pi radian atau radian itu sama dengan 180 derajat. Aku gampangnya ingatnya gitu. Jadi 3,14 radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi ini bagi aja 0,146 dibagi 3,14 dikalikan 180 derajat. Nah, ini nanti ketemunya harusnya 8,3 derajat. Jadi kita mengkonversi dari radian ke derajat di sini. Oke, ini soal yang pendulum. Ada pertanyaan kan? Ini pendulum sederhana ya, karena dia massa yang digantungkan biasa. Jadi tidak ada bukan pendulum yang fisis. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ngejar waktu juga. Lanjut ke ini soal yang contoh 4 harusnya. Nah, ini pendulum fisis. Jadi ini menarik karena yang disebutkan di soalnya hanya panjang
lutut sampai tumit. Jadi seorang mahasiswa di Laboratorium Fisika Dasar mengukur panjang kaki dari lutut hingga tumit, panjangnya adalah 0,9 meter. Jadi berapakah frekuensi gerakan pendulum kaki mahasiswa tersebut? Kalau frekuensi diketahui, periodenya juga bisa diketahui gitu. Nah, ini apa namanya? Solusinya adalah nih ya, kalian sebenarnya kita harus mengingat persamaannya ada 3. Aku tuliskan di sini, ini untuk tugas, ini untuk pendulum, tapi pendulum sederhana. Kemudian ada pendulum fisis. Fisis itu yang bendanya rigid, contohnya kaki tadi, kaki, batang logam, segala macam. Nah, kalau tugas, nilai omeganya adalah akar K per M. Kalau pendulum sederhana, nilai omeganya tadi berapa? Omega akar G per L. Sama kan? Nah, sekarang kalau dia pendulum fisis, omega nilainya berapa? Omega nilainya ini kalian hafalkan aja, M besar, massa dari bendanya, G kalikan L kecil dibagi I. Nah, di sini perlu dikasih keterangan L kecil ini adalah jarak antara center of mass, pusat massa, dengan titik ayunnya, titik dia di ayun. Jadi kalau pendulum fisis itu kan kita punya gambar misalnya kayak gini, batang logam, ini titik dia di ayun dan dia berayun kayak gini kan. Kemudian pusat massanya ada di sini sebenarnya, bagian tengah, dan ini adalah M dikalikan G-nya tadi. Jadi M dikalikan G ada di situ. Nah, ini rumusnya omega M kalikan G kalikan L kecil. Nah, L kecil itu jarak ini, lihat, jarak pusat massanya dengan jarak titik ayunnya. Ini titik ayun. Ini adalah L kecil. Jadi itu yang dimaksud dengan L kecil. Nah, kita tahu omeganya adalah akar MGL kecil bagi I. Jadi saranku adalah kalian hafalkan aja rumus yang ini. Kemudian dari omega itu, omega kita tahu itu adalah 2pi F. Nah, kalau ditanya frekuensi, ingat kalimatnya adalah frekuensi, itu ini berarti. Ini yang ditanyakan. Frekuensi sudut itu ini, omega. Ini frekuensi sudut. Aku tulis ini ya, frekuensi sudut. Sementara frekuensi yang biasa itu yang ini. Ini frekuensi yang biasa. Nah, yang ditanyakan itu yang frekuensi biasa gitu. Jadi kalau kita ubah rumusnya 2πf itu sama dengan akar M besar GL dibagi dengan I. Frekuensi ini adalah 1/2pi, tinggal dibagi 2pi, nanti M besar massa GL dibagi I. Nah, sekarang tinggal menentukan massanya berapa. Kalau tadi massanya belum diketahui kan, G-nya, jadi massa nggak diketahui, massa kakinya berapa. G tentu 9,8 meter per detik. L adalah jarak dari titik ayun ke pusat massa, dan karena titik ayun paling ujung berarti L adalah setengah dari panjang kakinya, atau nilainya adalah setengah dari L besar. Nah, ini L kecil setengah dari L besar. Sementara L besar tadi panjang kaki, itu nilainya adalah 0,9. Enggak kelihatan. Nah, L 0,9 meter. Kemudian I. Nah, I ini momen inersia. Ingat, momen inersia untuk kaki berapa coba? Kaki di sini kita modelkan seperti sebuah batang logam. Jadi batang logam berbentuk silinder. Nanti kalau nggak disebutkan, kita berasumsi, tapi biasanya di soal-soal disebutkan nanti inersianya adalah seperti batang apa gitu. Nah, untuk batang logam atau silinder logam, I-nya bisa kita hitung dari ini rumus yang dulu, 1/3 M L besar dikuadratkan. Nah, L besar kan tidak lain 0,9, massa adalah itu yang nggak diketahui. Nah, ini kalau kita masukkan semua 1/2pi misalnya, akar M
G, L kecilnya adalah L per 2, dibagi dengan I-nya adalah 1/3, M besar, L kuadrat. Nah, di sini kalian lihat M-nya bisa dicoret. Jadi M-nya nggak diperlukan untuk dihitung karena memang bisa dicoret di dalam persamaan ini. Jadi kita punya 1/2pi akar sini G L per 2, kemudian di di sini L, ini bukan L per 2 lagi ya, kalau keliru kita lanjut bawahnya aja, 1/2pi akar, nah di sini M ini langsung kita masukin aja ya, M-nya udah nggak ada lagi harusnya, ini nggak pakai M lagi, jadi kita punya 3G, kemudian 3/2 di sini, GL per 2, L-nya dicoret di atas 1, di bawah 1, jadi kita cuma punya ini 3/2 GL. Jadi 1/2pi akar 3/2 GL. Nah, ini kalau kalian hitung, masukkan nilainya, G-nya 9,8, L-nya adalah berapa tadi, 0,9. Harusnya kalau ketemu, kalian jawabannya yang benar adalah 0,64 Hz. Nah, dari sini sudah, ini yang ditanyakan gitu. Jadi ini frekuensinya. Kemudian yang kedua adalah yang ditanyakan periode. Nah, yang namanya periode tentu kebalikan dari frekuensi. Jangan lupa T adalah 1/f. Jadi tinggal dibalik aja, 1/0,64 mestinya sekitar 1,6 detik. Oke, ini adalah contoh untuk pendulum fisis. Jadi kaki dari kaki kita sendiri. Nah, masanya nggak perlu diketahui. Frekuensinya 0,64 Hz. Ini frekuensi apa? Frekuensi ayunan kaki kita sebenarnya. Jadi frekuensi ayunan kaki kita itu ditentukan oleh panjang kakinya berapa. Jadi nggak bisa diatur frekuensinya. Oke, dari sini ada pertanyaan kah? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin cukup sampai di sini. Jadi aku harap kalian pelajari kalau ada contoh soal di buku lain misalnya, atau contoh soal dari pengerjaan teman-teman, tetap pelajari juga. Kemungkinan itu akan semakin banyak kalian mencoba, semakin membantu kalian untuk penyelesaian soal di saat ujian akhir semester. Soal-soal yang besok itu nggak akan sesulit ini, jadi soal besok tentu lebih mudah daripada soal yang sekarang, karena kita ini soal untuk ujian akhir. Oke, ada pertanyaan kah? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Yang mau belajar lagi bisa lihat rekamannya untuk UAS ataupun untuk besok. Nanti bisa diulang-ulang lagi di sini. Linknya ada di mana? Linknya nanti aku taruh di bawah ini aja, di bawah rekaman video di Moodle-nya. Nanti kalian lihat di sana. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.